Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh siswa kelas 12 SMA Darus Saada, hari ini akan kita bahas tentang metode melatih teknik dan taktik sepak bola. Teknik atau taktik dalam permainan sepak bola merupakan gabungan dua unsur penting dalam sepak bola, di mana setiap bentuk latihan teknik akan dikaitkan dengan kebutuhan taktik di lapangan. Contohnya, melatih dribbling dan feinting untuk melewati lawan, melatih passing, back pass, wall pass untuk menerobos pertahanan lawan. Nah, jadi ini perlu kita pahami bahwa teknik ini dalam permainan sepak bola sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan agar bagaimana caranya tujuan daripada kita mencetak bola ke gawang lawan itu dengan mudah. Kita harus memahami teknik atau taktiknya terlebih dahulu. Belajar gerak. Secara umum, teknik merupakan bagian dari strategi yang termasuk dalam kegiatan atau usaha untuk memenangkan suatu pertandingan. Maka hal-hal yang dilakukan oleh pelatih sebelum bertanding harus meliputi pengaturan program latihan secara keseluruhan. Nah, ini harus diatur dulu latihannya harus seperti apa. Yang kedua, pencarian bibit atau pemain. Kita harus mencari dulu pemain yang kira-kira produktif. Mana yang kiranya pas untuk disimpan di back, mana yang pas untuk disimpan sebagai penyerang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pencarian pelatih. Nah, pelatih juga dipentingkan. Melihat kondisi pemain itu juga harus disesuaikan. Yang keempat, pengaturan gizi pemain. Nah, untuk makanan juga harus diperhatikan dalam bermain. Yang selanjutnya, mengamati kekuatan lawan. Nah, kita juga harus tahu kekuatan lawan itu sampai di mana. Jangan sampai kita melakukan strategi namun tidak tahu lawan itu kekuatannya di mana. Yang keenam, menentukan formasi, pola permainan dan sebagainya. Nah, ini pola permainannya atau formasinya ada 3-2-5, 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Nah, pembagian taktik individu, gerak tipu tackling, intercept, gerak tanpa bola, sprint tiba-tiba, dan lain-lain. Ada juga dalam pembagian teknik ini ada teknik individu, ada juga teknik grup atau unit. Yang ketiga ada juga teknik tim. Nah, ini teknik-teknik dalam pembagiannya. Yang individu itu dia harus seperti apa, ketika teknik grup itu seperti apa, dan teknik timnya itu seperti apa. Nah, ini ada penjelasannya di sini, tinggal dibaca saja oleh kalian. Cara merencanakan taktik. Apa yang bisa dilakukan para pemain waktu bertanding? Kemampuan individu berbeda-beda. Setiap pemain harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang harus kita lakukan sebelum melakukan pertandingan, kita harus tahu dulu kemampuan individu itu kan berbeda-beda. Nah, kita tidak bisa menyamakannya. Tadi itu yang kiranya kemampuan dia dalam sprint berarti dia kiranya pas untuk disimpan di bagian penyerang untuk lari mengejar bola dan memasukkan ke dalam gawang lawan. Pemain juga harus mengetahui kelebihan dan kekurangan temannya. Kita juga harus tahu kelebihan dan kekurangan teman kita itu di sebelah mana. Kalau kelebihannya itu di larinya cepat, maka kita berikan bora-bora sprint. Yang memahami kemampuan tim sendiri dan kemampuan tim lawan yang dihadapi. Nah, ini juga kita harus tahu tadi kemampuan tim kita sendiri, kemampuan tim lawan juga harus kita ketahui. Terus, taktik sebelum diterapkan di pertandingan sebaiknya dicoba atau dilatih terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melakukan bermain dengan lawan, maka kita coba terapkan dulu dalam latihan. Apakah memang pas, apakah tidak, dengan menggunakan strategi itu. Jadi harus ada latihannya terlebih dahulu. Jangan sampai langsung bermain saja, yang akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
memahami kondisi lapangan yang akan digunakan untuk bertanding. Nah, ini juga perlu kita ketahui dan kita pahami kondisi lapangannya seperti apa. Nah, pola formasi tim di lapangan. Ini ada pola formasi 2-3-5 ya, seperti ini formasinya ya. Selanjutnya, nah ini masih sama, ada 4-2-4 formasi seperti ini, ada juga 4-3-3 formasinya seperti ini, dan 3-5-2 seperti ini, menggunakan 2 striker ya di depan.